Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, pada waktu yang singkat akan saya sampaikan tentang salah satu keluhan yang sering dialami oleh orang-orang yang sudah berusia 30 atau 40 tahun ke atas, yaitu keluhan pegel linu. Sering sekali kita menjumpai obat-obatan di pasaran, jamu, pil dan sebagainya, yang intinya adalah mereka mempromosikan begitu gencar mengobati pegel linu. Ya, karena ini adalah keluhan yang sangat sering terdengar dari orang-orang yang sudah usia tersebut, khususnya para pekerja keras, para pekerja berat ya. Ya, teman-teman sekalian, apa sih yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengalami keluhan pegel linu? Yaitu badan terasa nyeri, kaku ya. Baik itu misalnya sini tengkuk, kemudian lengan, punggung sini, bahu sini, punggung, pinggang, sampai kaki, atau bahkan seluruh anggota itu mengalami keluhan nyeri, pegel-pegel, dan kaku. Apa yang menyebabkan seseorang bisa mengalami gangguan pegel linu tersebut? Yang pertama ya, ini diantaranya ya, yang pertama adalah karena dia lama tidak bekerja, kemudian bekerja berat, bekerja keras, atau bahkan mungkin berolahraga. Orang yang tidak pernah berolahraga, libur berolahraga berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan, tiba-tiba dia sepak bola, atau dia tiba-tiba melakukan olahraga bulu tangkis dengan temannya. Maka ini pun sehabis dia melaksanakan aktivitas tersebut, dia bisa mengalami gangguan pegel linu tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, orang bisa mengalami pegel linu bisa terjadi karena dia tidak ada persiapan lebih dahulu sebelum melakukan aktivitas yang berat itu. Misalnya dengan stretching, dengan peregangan lebih dahulu. Kemudian yang ketiga, seseorang bisa mengalami pegel linu karena dia melakukan aktivitas atau melakukan angkat beban yang di luar kebiasaan dia, atau lebih berat dari yang biasa dia lakukan, sehingga dia mengalami badannya pegel linu. Kemudian teman-teman sekalian, pegel linu bisa juga disebabkan karena berbagai macam gangguan penyakit ya, baik penyakit autoimun atau daya tahan tubuh yang kurang bagus, atau mungkin juga karena stres fisik ya. Sebelum bekerja, sebelum melakukan sesuatu, dia sudah stres lebih dahulu, sehingga ketika bekerja walaupun sebenarnya ringan-ringan saja atau biasa saja, dia secara hormonal, secara kimiawi tubuh dia tidak siap, sehingga otot-otot pun tidak mempersiapkan dulu untuk menerima beban berat dari aktivitas yang dia lakukan. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi pada orang yang pegel linu? Yang pertama, bisa juga dia mengalami namanya stretching ya, peregangan ya, otot-otot yang tidak siap untuk tegang, dia tiba-tiba tegang terus-menerus begini, kenceng, sehingga setelah dia bekerja dia akan mengalami nyeri-nyeri yang luar biasa, atau bahkan dia mengalami robek pada ligamen atau otot-otot pada tubuh. Ini juga bisa menyebabkan pegel linu yang luar biasa. Kemudian di samping itu mungkin juga ada penyakit, pada dasarnya dia punya penyakit, misalnya penyakit pada pinggang, misalnya dia penyakit HNP ya, yaitu orang menyebutnya dengan saraf kejepit ya. Ini juga bisa menjadi kumat atau berpotensi untuk muncul ketika seseorang sudah melakukan aktivitas yang cukup berat atau aktivitas yang di luar kebiasaannya. Termasuk juga adalah karena kurangnya minum. Setelah dia bekerja, berolahraga, dia akan merasakan itu karena dia di dalam aktivitas tersebut dia tidak cukup asupan cairan dalam tubuhnya yang dibutuhkan oleh tubuh ya, termasuk juga asupan nutrisi berupa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, teman-teman sekalian, itu beberapa pengetahuan yang perlu kita ketahui tentang pegel linu. Kemudian bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, ketika terjadi robekan atau gangguan pada ligamen atau otot-otot tubuh, maka dia harus melakukan tindakan yang spesial, istirahat yang cukup yang pertama. Kemudian yang kedua ya,
dia tentu saja harus dibawa ke ahlinya. Kalau terjadi robekan atau misalnya kesleo ya, ke dokter ahlinya, yaitu ahli bedah tulang dan otot ya, SPOT, spesialis ortopedi. Yang ini sebenarnya juga tidak hanya tulang tapi juga menangani masalah ligamen atau otot. Kemudian kalau sekedar bekal pelindung biasa ya, karena badannya mungkin tidak siap bekerja dengan beban yang berat, dia bisa istirahat seperti yang tadi saya sampaikan, dan ini berlaku pada semua gangguan bergelinu. Kemudian minum air yang cukup ya. Saya sampaikan bahwa minimal orang minum untuk kesehatan, menjaga kesehatan adalah 30 cc kali berat badan. Kalau beratnya 60 kg berarti 1800 cc ya. Satu gelas air ya itu ada sekitar 200 cc, tinggal Anda hitung sendiri ya. Kemudian di samping minum yang cukup, lakukan stretching atau peregangan atau senam ya. Setelah Anda bekerja keras badan bergelinu, maka Anda harus memaksakan sedikit untuk melakukan peregangan yang misalnya kepala diginikan 8 detik atau 10 detik, kanan kiri depan belakang tangan begini ya, ke sana insya Allah kalau dilakukan pada seluruh area tubuh akan sangat membantu meringankan keluhan bergelinu Anda. Mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang saya akan menyampaikan bagaimana gerakan-gerakan stretching yang bisa mengurangi bergelinu. Kemudian di samping itu kita juga bisa minum obat ya, misalnya obat untuk mengurangi nyeri, paracetamol atau ibuprofen. Kemudian cara mengatasi bergelinu yang lain yaitu dengan Anda mengkonsumsi obat di samping paracetamol ataupun obat-obat ibuprofen, Anda juga bisa minum mefenamid acid atau asam mefenamid untuk mengurangi nyeri. Kemudian juga Anda bisa menambah dengan multivitamin yang Anda bisa beli di apotek. Dengan minum obat yang mengandung vitamin-vitamin, khususnya vitamin B kompleks, ini juga sangat membantu untuk mengatasi nyeri-nyeri atau bergelinu pada badan Anda. Dan yang lain adalah Anda bisa mengkonsumsi jamu-jamu herbal ya. Ini juga tidak masalah selama saya sampaikan obat tersebut atau jamu tersebut benar-benar mendapatkan lisensi dari BPOM dan halal tentu saja, karena ini akan lebih menjamin keamanannya untuk tubuh Anda. Kemudian teman-teman sekalian, di samping itu Anda juga bisa melakukan mandi air hangat ya. Pagi hari atau sore hari Anda mandi air hangat, dan Anda bisa menambah dengan pemijatan atau masase. Anda bisa pijat di tempat pemijatan secara khusus ya, ataupun Anda bisa menyuruh atau meminta tolong kepada anak atau istri Anda, pasangan Anda untuk memijat tubuh Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Cendrawasih burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.